Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini kita lanjut ya ke part 2-nya, yaitu tentang puasa ya. Jadi puasa yang kemarin dibahas masalah kebatinan ya. Jadi puasa ini kan pertama diniatkan ya, diniatkan buat diri sendiri. Kedua Senin sama Kamis ya. Itu yang kedua. Yang ketiga harus puasa dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan terakhir tuh ya, Jumat. Jadi harus ada ya, harus ada dasar. Kembali lagi harus ada gurunya juga. Jangan sampai nggak ada guru ya. Kalau untuk sunnah nggak masalah ya, untuk diri sendiri nggak masalah sunnah. Kalau untuk kebatinan harus ada yang membimbing ya. Jangan sampai nggak ada yang membimbing. Takutnya salah ya. Salah, arti salah di sini bisa ke bawah, ke kiri ya kan, bisa ke bawah ke kanan. Mending ke kanan. Kalau ke kiri jalurnya beda lagi. Karena apa? Karena dapat kebatinnya dari siapa? Nah, pertanyaan dari situ. Awas, bisa saja ya kan, dari jin kafir ya. Jin kafir sama bisa menyesatkan, jin Islam pun bisa. Kenapa? Karena iman kita kadang naik kadang turun ya. Tadi gitu. Oh, bisa dipegat ya. Jadi tetap ya, kita pembahasan itu bebas ya, karena ini obrolan, cuma obrolan aja ya. Kan di sini juga musim penghujan, rendang, bahasa Jawanya rendang ya. Banyak suara kodok. Habis dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada lagi yang yaitu puasa ya, puasa muti juga seperti yang kemarin dibahas ya. Puasa kepelan juga ada sebenarnya. Puasa kepelan beda-beda ya, tergantung siapa yang membimbingnya. Nggak makan yang bernyawa ya, nggak makan yang bernyawa udah pernah kan Pan ya, makan ikan, makan ayam, pokoknya yang bernyawa, kecuali tumbuhan. Terus puasa 3 hari ya, 3 hari 3 malam sebenarnya harus 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam baru 7 hari 7 malam. Itu bahasa sininya pamugasan, yang terakhirnya. Kalau lulus ya lulus, artinya lulus di sini dalam puasa 7 hari itu ya, 7 hari 7 malam itu ya. Kalau lulus, sanggup ya kan, kuat, berarti udah lulus. Kalau tidak, baru 3 hari 2 hari ya nggak lulus. Lambaikan tangan nggak kuat, aduh mah nggak kuat, ya udah nggak lulus. Jadi itu bisa diulang ya? Diulang kembali dari awal lagi, bisa diulang kembali. Ada yang 5 hari nggak kuat, angkat tangan. 6 hari nggak kuat, angkat tangan. Ya, kekurangan cairan kan, panas, puasa itu panas ya.
Jadi diniatkan, kalau ingin niat kebatinan, usahakan ada yang membimbing. Jangan sampai nggak ada. Artinya membimbing kan, biar nggak ke jalur yang salah. Itu doang. Harus tahu lah seluk beluknya gurunya yang membimbingnya, harus tahu. Jangan asal aja, jangan ya. Apalagi nggak ada gurunya. Waduh, udah parah kan. Kalau nggak ada gurunya kan udah parah. Termasuknya ntar ada yang mengada-ngada. Ujungnya nggak bisa, tapi mengada-ada. Ya, Fitnah. semuanya fitnah. Ada yang mengada-ada. Wih, saya mau udah gini, udah ini, udah itu, ya kan? Itu sebenarnya apa sih? Orang yang sebenarnya nggak lulus, ya, orang yang nggak lulus. Kalau kayak gitu orang yang nggak lulus. Jadi dia mengaku-ngaku bisa anu, ya kan? Bisik-bisikan jin-jin setan lah, segala macem pokoknya. Takutnya ngeblank, ya kan? Puasa juga bikin ngeblank. Artinya ngeblank di sini bukan gila ya. Artinya sakit, bikin sakit karena kurang cairan. Jadi sebelum melakukan puasa banyakin minum, apalagi kalau 7 hari 7 malam, yang 3 hari sama harus siapin bener-bener. Kalau ngerokok usahain kurangin, ngopi juga kurangin, Banyak minum Ya. air putih. banyakin minum air putih pokoknya. Gemblengnya air putih. Makan juga sama. Ya sebelum ngelakuin aja yang 7 hari 7 malam itu. Iya. Paling diinfus kan. Dibawa ke klinik. Semblangnya. Jadi harus siap-siap. Intinya harus siap-siap. Jadi untuk niat puasanya ya. Jadi untuk niat puasa itu kalau ada yang membimbing kan enak. Minta ya, pasti dikasih. Kalau di kita kan sama. Saya kasih niatnya, ya kan. Nih niatnya, ya kan. Ya udah dilakuin, mandi dulu, ya kan, keramas dulu. Ada tata caranya, jangan asal puasa aja, harus keramas dulu, ya kan. Udah keramas nih. Pas terakhir juga sama. Terakhirnya mandi ya. Jam 4 ya kan. Iya kan, pagi, jam 4 pagi udah mandi, sekalian nungguin subuh. Itu hampir setiap puasa ya. Kadang bukan puasa juga mandinya jam 4. Biar apa? Biar enak, biar seger, biar sehat, biar biar peka gitu loh. Jadi buat Anda tuh ya, kalau buat Anda, kalau niat usahakan kalau untuk niat puasa ya sedikit-sedikit aja dulu belajarnya, ya kan. Usahakan niatnya ya karena Allah. Bahasa apapun Allah mengerti kan, Allah Maha tahu. Yang penting niat Andanya itu kayak gimana. Niatnya baik ya pasti baik. Kalau niatnya buruk ya pasti buruk juga. Ya sebagai contoh nih, Anda niat puasa buat apa, kepekaan misalkan ya kan, rasa. Yuk coba niatnya kan buat puasa, buat kepekaan misalkan. Nggak masalah kalau buat kepekaan. Kalau buat kepekaan nggak masalah, sendiri juga. Ya, tapi harus nyepi. Itu syaratnya, harus nyepi. Makannya nih, kalau bukanya ini, pas buka puasanya harus nyepi. Harus nggak ada orang yang lihat ya. Contohnya di mana? Di tengah-tengah sawah ataupun di dalam rumah, di dalam kamar, nggak ada yang lihat kan. Intinya itu buka puasanya. Sahurnya juga sama. Tapi kalau pas mati geni, usahakan kalau bisa naik pohon biar nggak ngantuk, ya kan, satu. Terus biar kuat, biar peka lagi, biar cerah. Ya kan, kalau kenapa sih kalau puasa pas terakhir itu kan ngantuk ya? Kenapa sih bisa di atas pohon gitu?
Ya artinya biar kita takut gitu ya kan, kalau merem kan jatuh. Kayak gitu aja. Jadi usahakan ya puasa lillahi ta'ala aja, ya kan, sedikit-sedikit selama berapa bulan gitu ya kan. Namanya juga hari Kamis sama Senin ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru ngerasain yang namanya dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru ngerasain biar enak. Nah terus lagi kan ini kan obrolan bebas ya, jadi kan pasti setiap puasa ada wiridan ya, hati-hati ya, pasti kan ada aja yang ngasih gitu ya kan Pan ya. Kalau di sini kan wiridannya ini, wiridannya itu, beda puasa beda lagi wiridannya. Kalau di sini mah tergantung saya gitu ya kan, nih wirid ini yang penting nyambung, udah jelas. Terus masalah kodam ya, masalah kodam juga ya, kodam itu kan disebut pendamping ya, kalau di sini disebutnya CS, pendamping. Jadi kodam pendamping ya kan, ya bangsa jin ya, sama temen kita juga ya kan, cuman beda doang, nggak kelihatan ya kan, gaib. Jadi kodam itu jin. Jadi jin itu terbagi kan, yang fasik ya kan, yang kafir, yang Islam, terbagi-bagi sama. Kaumnya juga beda-beda ya kan. Jin itu nggak menyerupai manusia semua, enggak, beda-beda sosoknya, beda ras. Dan juga bisa apa ya, mempunyai kasta dari kerajaan, kan berbeda. Beda lagi Kalau rakyat. ada yang ampar itu kayak jin semacam kuntilanak, pocong, itu kan nggak berkoloni, jadi dia dianggapnya jin ampar. Kalau dari kerajaan itu beda lagi dia. Beda lagi Pak. Dan juga kalau dari kerajaan itu kan udah kayak sistem ya kayak pemerintahan. Iya. Beda lagi. Ada rajanya, ada rakyatnya. Ada rakyatnya ya kan, ada prajuritnya. Jadi kan kodam itu kan misalkan nih kita ngewirid ya, asal mulanya kodam itu kan ngikut, pasti kita selalu diikutin. Artinya kan udah punya sendiri kan masing-masing. Contohnya apa? Jin korin ya kan, udah lahir udah ada kan jin korin, pertama kita lahir udah ada jin korin. Itu juga sama kan, jin udah ada dalam diri kita sendiri ya kan, yang buat terjerumus dalam kesesatan, kebaikan, ya jin korin yang ngebisikin. Ya kayak gitu, sama kodam juga kayak gitu. Bila mana kita iman kuat, insya Allah enggak. Tapi yang namanya manusia ya kan, kadang-kadang kan naik turun ya. Iya naik turun. Kayak darah aja ya, dari tinggi, darah rendah, darah udah kayak darah. Jadi kodam itu ada yang dari hasil wiridan, ya kan, hasil dari apa berata ya kan, yang ketiga hasil dari keturunan ya, keturunan ataupun dari leluhur ya. Jadi banyak tipenya. Yang saya bilang tadi juga kan masalah ras ya kan. Bila jin itu menyerupai manusia, nggak semuanya manusia. Ada bedanya, ada cirinya ya. Ada cirinya. Sosoknya kayak misalkan telinganya panjang sedikit ya kan, hidungnya agak mancung sedikit, matanya agak lebar sedikit, kayak gitu. Pokoknya Raut mukanya juga ada berbeda ya, Mas? beda. Raut mukanya ada yang agak panjang. Nah yang panjang, pokoknya yang bulat udah kayak bola itu sama ada. Ada juga, ada yang dikuncir kayak ya kayak kartun itu ada. Patah. Kayak avatar ada.
warna-warnanya juga beda-beda gitu. Yang hitam-hitam, yang putih-putih, udah sama ya kan. Artinya sama kayak manusia, ada yang putih, ada yang hitam ya kan. Ada yang putihnya kayak putih bule, ada. Jin juga sama, ada yang bau, ada yang wangi, gitu. Cuman gini, kalau masalah kodam, hati-hati ya. Kalau iman kita lemah ya kan, banyak yang menghampiri, apalagi soal wiridan. Gak main-main soal wiridan, jangan sampai wiridan buat main-main. Kenapa? Jangankan yang ada gurunya, jangankan yang ada gitu ya kan, yang nggak ada juga sama, yang nggak ada apalagi ya kan. Jadi muter-muter nih ngomongnya. Iya, jangankan yang ada, yang nggak ada, yang nggak ada. Muter-muter ngomong sebenarnya. Intinya gini, nggak ada gurunya ya kan, bisa gila ya kan. Ini soal wiridan. Kalau puasa beda lagi, cuma kelelahan. Tapi kalau wiridan, awas, hati-hati. Apalagi makna la ilaha illallah, tahlil ya kan, awas, hati-hati. Banyak karena tahlil mereka itu terjerumus ya, belok ke kiri. Banyak, awas nih. Kalau bismillah silahkan bismillah, tapi niatnya karena Allah ya, jangan yang buat supaya kodam itu datang ya kan. Tapi ada juga yang lama-lama kita kalau wirid bismillah tanpa sebab ya kan, hanya ngasal ya kan, tanpa guru ya kan, awas, itu bikin oleng. Tapi kebanyakan tahlil ya, makna la ilaha illallah, kebanyakan itu ya, kalimat tauhidnya itu la ilaha illallah. Awas, banyak yang gila karena itu ya, karena nggak ada gurunya. Yang ada gurunya pun sama, kalau wirid dan tahlil sampai malam ya kan, bukan malam tapi tiap malam ataupun tiap sholat berapa wiridan ya kan, apalagi sampai beribu-ribu ya kan. Kalau di kita kan 7.777, jadi ngambilnya 777 semua karena maknanya dalam 7. Oke tuh. Jadi ya gitu. Terus kodam kan datang nih dari wiridan ya kan. Kenapa bisa gila? Dia nggak kuat, imannya masih lemah, masih banyak dosa-dosa ya kan, nafsunya gede ya kan. Terus kodam juga jin itu kan milih, dia milih orangnya, milih, artinya jin ini memilih orang baik apa enggak ya kan, cocok apa enggak buat dijadiin temen, artinya kayak gitu. Jin itu pokoknya, apalagi jin yang abal-abal, artinya yang abal-abal di sini kan jin gimana ya, pokoknya yang nyesatin lah, semuanya nyesatin sih ya kan, nyesatin semua juga, tergantung kitanya. Kalau berbuat baik ya bakal nyesat, kalau ya berbuat buruk pasti ujung-ujungnya ketagihan. Contohnya kayak berbohong kayak gitu. Terus apalagi Pan tadi? Itu masalah jin itu dari wiridan ya, bukan dari leluhur, dari keturunannya. Nih dari keturunan itu ya, jin dari keturunan artinya mewasiatkan. Jadi melalui ini dia punya kakeknya, misalnya punya buyutnya, turun ke siapa? Nggak mungkin turun ke langsung ditunjukin kamu bakalan turun ke sini ya, nggak bakalan. Jadi jinnya milih dulu, nyari dulu mana yang benar, mana yang tidak. Yang benar pasti dipilih, yang tidak ya nggak bakalan dipilih. Jadi misalkan si kakek ini kan punya cucu nih 2 ya kan, tapi yang 2 ini nih sama sekali nggak baik gitu ya kan, nggak pantas lah. Nah dari mana nih ntar nyari lagi
turunannya nyari terus sampai dapet yang lebih baiknya, artinya kayak gitu. Nggak mungkin ya kan orang dulu itu pokoknya gimana ya, mantep lah orang dulu, kalimatnya aja dibaca Bismillahirrahmanirrahim ya, maaf, ngomong kayak gitu doang ya kan, dengan menyebut nama Allah ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, bacanya kayak gitu doang, tapi Masya Allah bisa jalan dari air, yang di atas air bisa terbang. Itu bukan hanya cerita ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Cerita ini kan cerita waktu buyut saya juga kayak gitu. Kalimat itu doang bisa nyembuhin segala penyakit. Bacanya kayak gitu kan, belum ada tajwid. Keyakinannya kuat, orang dulu tuh keyakinannya kuat. Sekarang makan jarang, manusia yang kayak gitu jarang. Keyakinannya kan kadang kendor, kadang tetap pilih-pilih ya. Jin keturunan itu pilih-pilih. Banyak juga ya jin abal-abal, artinya jin itu ya jin kafir lah, yang mengaku-ngaku kan pada orang awam ya kan, iya. Bang. Itu Contohnya kebanyakan kasus itu kayak gitu, Bang. Karena orang awam, terus karena dia ingin mencari ilmu kebatinan, terus dia mencoba wirid-wirid sendiri lah, baca-baca sendiri. Itu ada yang datang jin, misalkan ada yang datang jin nih, ya dia itu mengaku sebagai jin dari leluhurnya atau dari buyut-buyutnya lah, dari keturunannya. Itu pasti mudah terkecoh orang itu. Iya, karena awam kan, udah awam, nggak ada gurunya kan. Iya. Pasti terkecoh, bisikan datang. Nah, pasti dia nunjukin saya ini adalah jin dari buyut kamu, keturunan kamu. Nah, ya gimana lagi ya kan, pasti percaya kan, namanya juga awam. Oh yang benar, entar minta ini, minta itu, jin minta disembelihin ini, minta disembelihin anulah, banyak pokoknya. Yang apa ujung-ujungnya beda lagi. Kan apa mintanya ke jin, bukan ke sang halik ya Allah ya. Ujungnya minta ke jin. Untung ada jin ini nih. Salah, jangan ngomong kayak gitu. Itu cara membedakan kodam leluhur sama kodam wiridan itu dari mana gitu? Perbedaannya ya, perbedaannya gini, jin leluhur itu ya kan, dia nggak pernah nunjukin bahwa dia itu hebat, dia itu nggak pernah nunjukin dia itu kuat, dia nggak pernah nunjukin dia itu berilmu. Tata cara ngomongnya pun sama. Dia asal jeplak, ngomong itu asal jeplak ya, asal jeplak, apa adanya ngomong, udah nggak ada kata kebohongan, jujur. Kalau memang bener dia nggak baik ya nggak baik, kalau baik ya baik. Beda lagi ya sama jin yang mengaku dirinya ya, artinya kan hasil dari wiridan ataupun amalan-amalan, terus dari keturunan, yang mengaku dari keturunan gitu ya kan. Pasti dia akan mengaku kan bahwa ini saya dari keturunan Anda, dari kakek, dari buyut kamu ya kan, supaya orang itu percaya bakal mudah terpercaya. jadi dia nunjukin, contohnya ntar kamu bisa ini, ntar kamu bisa ini, kayak gitu dia nunjukin kehebatan ya, jinnya seolah-olah dia itu yang ngebimbing lah. Jadi kan kebalikannya, entah yang dibimbing sama jin ya kan. Jadi jin itu ada di depan kita, bukan di belakang kita. Jadi kita yang ngikutin jin itu ya kan, tata cara jinnya itu ujungnya apa ya, tadi itu sesat ya kan. Emang awal-awalnya itu kalau jin semacam itu tuh baik, yang ngajarnya baik ya awal-awalnya, biar orang itu percaya. Terus nggak tahu kalau kedepannya gimana, pastilah nyesatin pasti.
bukan nyesatin lagi Pan, tapi ya gimana ya, diperbudak lah. ini kayak diperbudak gitu ya kan. Ntar ya kan, tadi kamu harus sembelihin ini ya, harus sembelihin itu ya, ya kan, darahnya jangan sampai dibuang ya. Nah yang kayak gitu tuh ya. Kayak ini loh, masalah kesurupan aja kan banyak ada yang meminta-minta. Nah ya kan? Saya mau ini, kalau udah disiapin saya akan keluar. Nah Sebenarnya emang nggak boleh kan? nggak boleh. Kalau Sate. orang kesurupan minta ketemu kakak ayam, awas tuh, itu sebenarnya buat nyesatin kalian ya. Jadi supaya apa? Supaya Anda itu menyerahkan, nah, menyuruhkan. Kayak gitu. Harusnya jangan ya. Jangan ditiru. Pokoknya janganlah. Bukan jangan ditiru, jangan ini. Jangan diturutin ya. Jangan diturutin maksudnya kayak gitu. Jadi jin fasik gitu ya. Kodam, banyak kodam itu ya jin ya kan, jin pendamping, artinya kayak gitu. Zaman sekarang juga kan banyak kayak di Facebook, di Instagram jual beli khodam. Kalau ada kan hampir mau sih. Emang semudah itu ya kan. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya kan, mungkin bisa aja ya kan jual beli kodam ya. Jual beli kodam berarti instan itu nggak selalu bisa menyesatkan kan. Salah aja Asal tarik ini buat jagain. kemudian dibaca. Untung-untungnya nyesat. Ya, iya. Nafsunya, emosinya tinggi ya kan. Makanya kebanyakan orang itu emosinya tinggi ya kan. Itu jin-jin fasik. Awas. Sama di sini juga kan saya yang membimbing ya kan. Kalau enggak kuat-kuat, ya mungkin jinnya ada di depan. Jadi mereka nurutin jin itu walaupun Islam. Jadi kenapa? Ntar dia nurutin tingkah lakunya jin ini loh. Iya kan? Kalau misalkan jinnya itu kayak sosok macan, Ya kita nirunya kayak macan, iya kan? Udah awal-awalan kan? Udah nyakar-nyakar lah. Ikutin tingkah lakunya, ngomongnya jeplak asal, ya kan, yang jorok-jorok, iya ngomongnya kayak gitu. Ikutin tata caranya. Berarti jin itu ada di depan, nggak di belakang. Jin itu harus di belakang, bukan di depan ataupun di samping ya kan, kanan kiri. Enggak, harus ada di belakang. Kenapa sih? Iya kan, ada ya kan yang sosok kayak gitu. Artinya kodam pendamping ya kan. Artinya kita itu kan terkadang ya masalah ada yang kirim santet teluh lah apalah ya kan. Nah untuk jaga-jaga itu, tapi tetap kita mintanya ke kalimah Allah. Artinya kita langsung minta ke Gusti Allah, nggak minta jin lu jagain gua ya dari santet dari teluh, nggak kayak gitu. Lu jagain gua ya, gua nih mau berangkat kerja atau kemana, lu jagain gua ya. Nggak perlu sebenarnya kayak gitu, nggak perlu. Coba kita Bismillah, ya Allah permudahkanlah. Oh ya kayak gitulah. Jadi nggak usah, dia juga ngerti, paham. Jadi dia itu mendoakan, ya Allah lindungilah temanku ini. Ya, tanpa kita minta juga, kalau kita mintanya sama Gusti Allah, pasti si jin itu juga mendoakan. Jadi dia itu mendoakan. Jadi ini perantara doang. Perantara. Jadi banyak tadi jual beli online. Lumayan tuh. Odam dibeli. Jual beli gajah. Odam dibeli udah masuknya ya Kayak salah semacam, ya. bisa disebut itu juga semacam kayak penipuan gitu. Bisa penipuan ya. Karena mana mungkin ya kan, justru mereka itu menjerumuskan. Jadi mereka itu menjerumuskan manusia, artinya buat ke jalan yang salah ya kan.
Makanya banyak manusia yang masih awam ya kan, belum tahu menahu ya kan tentang kebatinan. Banyak yang gimana ya, yang pura-pura bisa lah, artinya ya kan. Cari tahu dulu orang itu dari tingkah lakunya, tata cara makannya juga sama ya. Kalau masih minum tangan kiri ya udah ketahuan itu ya kan. Artinya tergantung sifatnya orang itu, tergantung sifat tingkah lakunya. Melihatlah, dilihat dulu ya kan, tata bicaranya dilihat dulu. Kodam diperjualbelikan lah, kita juga punya hodam mah kalau mau mah ya. Iya, tinggal 08 ini bukan ledek gimana ya kan. Artinya ya udahlah, udah zaman akhir zaman. Kodam santet online juga ada ya sekarang. Pelet online. Nih saya jual pelet online, mau 08. Ya punya kapan Kak? Iya kan, jangan kan yang kayak gitu ijazah diperjualbelikan, buat apa? Yo, ya kan keluar nih, ijazah diperjualbelikan. Nggak ada ya. Yang saya bahas kemarin juga ijazah itu ya kita belinya dengan apa? Dengan tekad terus puasa. Lillahi ta'ala, udah. Bukan pakai uang. Dari dulu kok. Dari dulu. Gak pernah tuh orang guru saya yang almarhum aja bilangnya apa ijazah diperjualbelikan. Enggak pernah diperjualbelikan. Justru belinya dengan puasa, bukan dengan duit. Kalau masih ada yang kayak gitu, ya itu salah. Udah salah tafsir, udah salah. Bisnis, ujungnya bisnis itu mah. Punya anak murid ntar bisnis lagi. Salah. Mikir dulu. Jadi manusia mikir dulu. Jadi kalau pengen punya hodam ya. Kalau pengen punya hodam itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ya kan? Bener, gampang-gampang susah. Artinya kalau kita bersih ya mudah aja gitu ya kan. Kodam itu kadang gimana sih, kalau suka ya kan sama seseorang, kalau suka ya kan dia bakalan nyamperin diri sendiri ke depan kita sendiri kalau memang dia suka. Tapi kalau kitanya bersih, jangan ngerasa tapi jangan ngerasa selalu bersih gitu ya kan. Artinya bener enggak kita bener enggak ya kan, sholat enggak ya kan, puasa enggak ya kan, ngejauhin larangan-larangannya enggak. Mikir dulu ke situ. Kalau ada yang masih namanya sholat ketinggalan, puasa juga jarang ya kan, terus maksiat oke, lu didatengin jin misalkan, ya itu masalah ya kan, salah beneran. Apalagi ya kan yang suka maksiat ataupun minum-minuman ya kan, yang pernah minum-minuman baru belajar udah bisa, itu nggak ada. Bisa merawat, bisa melihat, Nggak ada ya, bisa melihat ya. Yang seperti kemarin saya jelaskan, kalau melihat berarti yang baru belajar baru melihat ya kan, itu jin ataupun mengada-ada ya kan, itu penipuan ya, ilmu menerawang. Wah, bagi umat Islam ya kita nggak boleh mendahulukan Allah kan, nggak boleh. Emang ada kan yang pernah bahas ya. Jangan pernah ini sebagian penerawang itu menganggapnya hanya prediksi. Prediksi ya kan, mungkin terjadi ini. Ahli penerawang nih, salah. Tapi Jangan. salah, kebanyakan jadi fitnah. Kebanyakan jadi fitnah. Kayak contohnya nyolong duit kan, harusnya kan ciri-ciri doang, jangan sampai nama. Prediksi nggak usah nama. Iya, tapi nggak usah lah ilmu menerawang itu nggak usah ya. Karena
mana salah, ini si anu timbulnya fitnah, mana ada sih, ya kan, baru belajar rawang lah anu lah, pikir dulu lagi, hanya Allah yang tahu, ya kan, Allah maha tahu, manusia mana belajar dulu baru tahu, gitu. Kalau Allah nggak mesti belajar, manusia harus tahu dulu, harus belajar dulu baru tahu. Jadi itu masalah puasa tadi ya, masalah kodam juga, intinya jangan sampai terbawa dalam apa sih? Ya tadi itu kodam, Jangan bangga punya kodam. jangan bangga punya kodam. Sebenarnya jangan. juga seperti misalkan orang mempunyai kodam, ada hal negatif sama positifnya juga. Ada. Contoh negatifnya kayak gimana, Pak? Jadi kalau orang mempunyai kodam itu sebenarnya ada hal positif dan negatifnya. Kalau negatifnya misalkan orang itu apa ya, merasa paling benar, terus sombong, emosi meledak juga bisa jadi. gampang emosi. Iya, kayak mudah emosi, terus apa lagi tuh. Lebih fatalnya tersesat. Iya, kalau lebih fatal itu tersesatnya. Ya masih banyak sih. Kalau yang posisi positifnya ya, ya banyak juga sama kayak misalkan kalau kita berbuat hal yang negatif lah, itu ada yang ngingetin secara langsung ya, ada yang ngingetin seperti misalkan itu, iya ada yang nepuk atau ada yang ngingetin lah langsung gitu. Intinya ada yang ngingetin. Contohnya kita ketiduran ya kan, sholat nih udah azan, pasti ada yang ngelitikin ya kan, ada yang nyubit ya kan, ada yang pokoknya sampai nginjek lah, ada ya kan, dijewer telinganya, ada. Bangun. Yang penting bangun, yang ngingetin sholat ya kan, kalau lupa ya kan, kalau keluar rumah ya kan, lupa baca doa ya diingetin, dibisikin, kayak gitu sisi positifnya. Tapi kalau jinnya kafir mah nggak bakalan kayak gitu, nggak bakal ngingetin kita sholat, Enjoy nggak bakalan itu, ya terserah aja Enjoy. gitu, enjoy. Justru gini Pak, kalau yang negatif itu ya kan, jin kafir itu kan malah dibikin males, mau apa, kerja males ya kan, sholat males, Apalagi pokoknya sholat, males, serba males, ya pokoknya urusan diem, pengennya diem aja, game. udah kayak gitu sisi negatifnya itu. ya kalau urusan akhirat itu, kalau jinnya kafir itu udah dibikin susah, dibikin males lah, karena dia nggak suka kalau kita Iya. beriman. Kalau jin yang kafir, Kalau yang positif enak, di positifnya enak emang, selalu ngingetin, mau maksiat juga kan diingetin lagi, ayo lo mau apa. iya, itu Ya, kalau kayak yang gitu. jinnya Islam ya. Kalau Iya, Islam. jadi kita menjaga, jadi itu gimana sih, ingetin tuannya ibarat, iya kan, ingetin temennya, jangan sampai lo berbuat kayak gini. Nah, kayak gitu, jadi enaknya di situ. Kalau pengalaman saya sendiri ya, ceritanya gimana sih, ya namanya manusiawi ya, kayak gimana sih, Panjang. panjang pokoknya cakar itu ada di depan, ya lo mau ngapain, Kalau sosoknya macan ya. Macan. Contohnya macan. itu tangan itu ya kan, tangan ya, kakinya kaki macan gitu ya kan. Kalau macan itu nggak punya tangan ya kan, kaki semua, tapi ya kan yang depannya itu loh, kaki depan, pokoknya gede, muka itu udah ketutup, ayo lo mau ngapain. Pernah kayak gitu, pernah ngalamin, manusiawi. Pernah juga, cuma gara-gara wanita ya, gara-gara cewek lah. Pernah sampai gimana ya, pokoknya ngambek lah, kayak gitu, ngambek lah ibarat. Jadi jin ngambek pernah. Ini sisi negatifnya ya, jadi ngambek,
artinya ngambek itu lagi udah diomongin jangan ya boro-boro kita belajar gitu ya kan, malahan diem males gitu. Jadi Ya. jangan sampai Kalau kita bahas secara secara detail masalah khodam pendamping itu sampai pagi juga nggak ada selesainya. iya luas sih Bang. Luas. Luas. Sebenarnya masih luas gitu. iya apalagi kan jin lagi nih ya, masalah jin khodam yang pengen ngikut gitu ya kan, nggak dibelungkan pengen ngikut, artinya iya melihat diri kita sendiri tadi ya kan, kita itu baik enggak, pasti kan orang yang nggak baik pasti merasa dirinya baik juga ya kan, merasa lebih benar ya kan, sama ya kan kayak gitu manusia mah. Jadi nggak tahu letak kesalahannya di mana, ya bodoh amat, yang penting gue bener gitu. Tapi ada yang ikut ya, jin itu ada yang pengen ikut ya, contohnya saya juga pernah kan waktu di pada Rincang ya, ada sosok yang pengen ikut ya kan, itu ceritanya. Itu melihatnya kodam saya gitu ya kan, siapa nih pemiliknya ya kan, itu cerita ya waktu di pada Rincang dua gitu yang mau ikut. Jadi dia itu kan sampai takjub, artinya takjub, nggak tahu ya takjubnya di mana ya, saya juga nggak merasa ya kan, cuma dia pengen ikut, tapi bener pengen ikut ya kan, cari singkatnya aja bener pengen ikut. Ya udah cuma satu syarat doang, jin juga sama ya, kalau Islam sholat dia, kalau enggak ya enggak, kalau bukan Islam mah ngapain ya kan. Tapi dia itu nggak punya agama ya, jadi syaratnya cuma baca syahadat doang. Jadi dia baca syahadat, ya alhamdulillah ngikut ya kan. Jadi ada yang ngikut. Semakin banyak khodam ya, khodam itu kan ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga ya kan, ada yang 15, pokoknya banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Porsinya satu mending ya kan, dua udah lumayan, tiga lumayan berat, setengahnya lah, apalagi banyak ya. Jadi porsinya kalau satu doang ya nggak masalah, artinya nggak terlalu lah ya kan, nggak berakibat fatal gitu ya kan. Ya kalau banyak kan sama ya, sama dalam arti beratnya ya kan, lebih berat, harus kuat-kuat, kuat iman, kuat lapar ya kan, ya kuat ngoceh, artinya ngoceh di sini nih begini nih, ngoceh dalam hatinya harus bisa ya, kalian itu harus ya di sini juga sebenarnya harus sih, harus bisa hati beristighfar, mulut bicara itu ya. Karena kan udah pernah bilang, kalau bisa kalian belajar hati istighfar tapi mulut bicara. Nah, ini sulit, paling sulit pokoknya. Nah, makanya belajar, kalau belajar sedikit-sedikit pasti bisa. Memang awal-awal itu gimana ya? Susah, belibet. Pokoknya belibet, hati kita istighfar, otak kita mikir ya kan, apa yang dikeluarin nih ya kan, kata-kata, tapi gimana sih, belibet ya masih. Tapi kalau udah biasa terus enak ya gitu. Jadi enak kita ngobrol kesini nyambung, hatinya beristighfar kan. Sering-sering lah baca Al-Fatihah buat diri sendiri ya, kalau tiap bangun tidur ya, ucapin salam sama diri kita masing-masing ya kan, buat kebatinan kita kayak gitu. Jadi ya teman-teman ya, kesimpulannya itu masalah kodam ya, jadi ada sisi negatif dan positif ya. Kalau buat main-main untuk punya gitu ya kan, ingin sekedar tahu ya jangan, Ini sekedar pengen doang gitu. ya. Kalau pengen punya kodam janganlah. Kalau bukan kalau pengen sekedar punya doang mah ya kan, tanggung jawabnya besar, resikonya juga gede ya kan.
Jadi kesimpulannya gini, intinya pada dasarnya manusia ya, kita manusia berdampingan, hidup berdampingan dengan jin ya. Makan pun dengan jin ya kan, sama ya kan. Apa yang kita makan jin juga ikut makan ya kan. Terus intinya jangan asal mau aja gitu ya kan. Asal mau aja jangan. Apa yang dibilang sopan ya, Tanggung jawabnya ya. tanggung jawab Besar dunia akhirat. dunia Akhirat. akhirat. Di dunia pun kan cobaannya banyak ya kan. Kalau belum apa hati beristighfar ya kan, mulut bicara hati beristighfar ya janganlah ya kan. Apalagi iman kita masih kendor ya kan, belum ada dasar ya kan, ngaji belum bisa ya kan, dasar-dasarnya belum bisa ya jangan. Pokoknya jangan. Yang ada apa? Terbawa. Jadi manusia terbawa dengan jin ya kan, terjerumus. Intinya jangan. Dunia akhirat loh, dunia akhirat. Ya kalau kita misalkan punya khodam pendamping, terus si khodamnya misalkan nggak benar, terus kitanya juga yang bawanya yang nggak benar, kan itu juga tanggung jawab kita sama aja. Iya. Jadi ibarat kita punya anak kayak gitu, dosanya ditanggung kita sendiri lagi, ya kan? Tapi mereka juga tetap dosanya ditanggung sendiri. Iya. Tapi kan kita yang bawa, ya Iya. kan? Tadinya kita yang pengen, Nah, ya kan? Mending kuat iman. Namanya manusia ada naik turunnya. Jadi intinya kalau hanya sekedar ingin tahu, sekedar pengen, ya jangan coba-coba, ya. Berakibat fatal, bisa-bisa Anda yang terjerumus, jadi gila. Intinya kayak gitu. Banyak kan kejadian yang cuma gara-gara pengen kodam sampai gila. Jadi contoh gilanya satu, pura-pura bisa itu udah gila, beneran itu udah gila. Pura-pura bisa bisa ngelihat ya kan, padahal belajar baru segini. Gila secara Itu udah ringan. gila, itu udah gila secara ringan ya. Secara ringan. kalau secara beratnya, Udah, kenapa ya, pokoknya nggak pakai baju ya, nggak pakai celana, keliling kampung. Celana dalam doa. Iya, itu bener-bener udah gila ya. ya bukan berarti semua orang gila itu karena itu, bukan ya. Bukan. Yang gila itu banyak man. Cuma gara-gara pengen doang, sekedar tahu ya kan, artinya kejerumus, udah jadi gila ya kan. Ya gila ringannya kayak gitu, pura-pura bisa, udah. Udah gila lah. Ini udah gila. Ya mungkin itu doang ya. Nah, jadi kesimpulannya cukup begitu aja ya. Masukan. Intinya anggap aja bahannya. Mungkin pemahaman kita sama kalian itu nabrak, tidak sesuai, Beda gitu. beda. Pasti jangan diperdebatkan lagi. Ya. Anggap aja bahan referensi berpikir. Iya. Jangan langsung dipercayai. Jangan bilang mentah-mentah. Gitu aja. Intinya jangan belajar instan. Udah, gitu aja. Belajar dulu, cari tahu ya kan, baru ambil itu. Jadi mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolin ya. Pengalaman ini. Pengalaman. Sharing. Sharing ya kan. Jadi ya maaf ya bila mana ada kata-kata yang salah ya kan, ataupun kata-kata yang tidak sopan ya, takut ada yang tersindir atau gimana ya, kami di sini minta maaf ya, maksud nggak ada maksud buat menyindir satu pihak ataupun pihak yang lainnya ya kan, karena perbedaannya satu ya kan, guru kita masing-masing pasti beda ya kan, beda guru beda ilmu ya gitu. Jadi masukannya kayak tadi ya, jangan instan, ngambil, cari tahu dulu kalau mau belajar ya.
Ya udah, mungkin cukup ya, itu saja ya yang kami bisa ceritakan gitu ya kan, yang kami bisa obrolkan ya. Hikmah. Semoga ada hikmahnya ya, ada pembelajarannya, ada manfaatnya juga. Ambil aja yang positifnya, buang yang negatif. Buat apa yang negatif? Ambil positifnya. Mungkin itu saja ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.